Sebagai ajang olahraga balap mobil, Formula E kental dengan nuansa politik, mulai dari proses persiapannya hingga usai pelaksanaannya yang masih menyisakan perbincangan politik terkait gelaran mobil listrik itu. Sempat memanas ya pada beberapa hari jelang acara karena dianggap BUMN tidak mendukung secara finansial maupun moral. Presiden Joko Widodo pun hadir dan duduk bersama Gubernur Anies Baswedan serta beberapa tokoh politik di tribun penonton pada hari H. Lantas bagaimana kita membaca anasir dan simbol-simbol komunikasi politik pada peristiwa Formula E? Sudah bergabung bersama kami Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik dari UGM. Halo, selamat malam Mas Nyarwi, apa kabar? Selamat malam, dia sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Mas Nyarwi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kemarin di hari Sabtu ada beberapa peristiwa di dalam rangkaian Formula E. Kita tahu juga ya Mas Nyarwi ya kalau Formula E ini sempat di awalnya persiapan mulai dari anggaran sampai di perhelatannya ini ada banyak intrik politik. Anda melihat bagaimana anasir-anasir politik yang dipertontonkan dalam gelaran Formula E kemarin? Ya, Formula E ini kan menjadi ajang ya. Orang pengen lihat sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama begini, siapa saja misalnya yang mendapatkan sorotan itu kan pasti ya. Nah, salah satunya dari awal kan orang punya asumsi ya. Pasti Anies Baswedan ini panggungnya Anies Baswedan kira-kira gitu ya. Karena Jakarta digelar oleh tim yang boleh dibilang dekat dengan Gubernur Jakarta gitu ya. Tetapi sebenarnya kan ini event bukan hanya nasional tapi internasional bahkan ya. Yang itu tujuannya sebenarnya lumayan bagus gitu. Memperkenalkan ya, ini kan model baru ya, mobil listrik ya. Tetapi yang paling menarik menurut saya ya, itu kehadiran tokoh itu kemudian menjadi kegelisahan, bukan kegelisahan, penasaran, rasa penasaran banyak orang ya. Kira-kira siapa ini yang akan datang? Karena asumsinya kan ada awal-awal gitu tim penyelenggara mengalami kesulitan ya, dan itu dinilai atau diasumsikan ada tekanan politik, akhirnya tidak mendapatkan sponsor misalnya dari BUMN gitu ya. Nah ini saya kira juga menjadi sorotan beberapa orang ya. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya kita bandingkan. Kenapa misalnya Formula E ini sebenarnya kan event biasa saja ya, event olahraga, tetapi dia menjadi luar biasa menarik gitu, karena ada formula yang lain dia, ya, yang sebelumnya itu lebih rame gitu, dan bahkan sampai kemarin malam juga masih berlangsung, tadi sempat diputar sebelumnya di CNN, yaitu Formula K, yaitu formula koalisi gitu ya. Sebelumnya kan sudah muncul KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu, kemudian setelah itu juga menggandeng beberapa termasuk relawan Pak Jokowi di sini Projo ya. Isunya saya kira juga walaupun formula koalisi ini bisa bicara jangka panjang ya dalam arti bagaimana kita mendukung misalnya pemerintahan Pak Jokowi gitu ya, atau misalnya juga nanti siapa saja elit atau pemimpin yang diharapkan seperti itu. Tapi pada akhirnya orang akan tanya siapa kira-kira koalisi pasangan cawapres yang diusung ya. Yang pertama itu koalisi parpol mana saja, yang kedua pasangan capres cawapres. Nah di sini ada formula C, formula capres cawapres gitu ya. Jadi ini yang saya kira bikin rame ya. Kenapa orang perhatiannya besar sekali di perhelatan Formula E ini ya. Kemudian apalagi di sana kemudian orang di luar dugaan ya. Misalnya mendapatkan ada banyak foto tokoh ya, khususnya itu ada foto Pak Jokowi, ada Mbak Puan ya yang diapit antara Pak Jokowi sama Anies Baswedan misalnya begitu. Ada juga misalnya beberapa foto ya antara Anies Baswedan dengan AHY seperti itu. Jadi orang spekulasi orang kemana-mana, sehingga ini saya kira Formula E terkait dengan atau berita atau foto-foto atau gambar yang kemudian didapatkan banyak orang, walaupun saya kira banyak sekali, tapi kemudian yang banyak dibicarakan orang adalah kemesraan para tokoh itu. Nah ini yang saya kira juga ikut mengguncang kesadaran publik ya. Orang kemudian makin ramai berpikir ini kira-kira walaupun ini Formula E, Formula K-nya kayak apa koalisi parpolnya, Formula C-nya pasangan capres-cawapres kira-kira yang punya peluang siapa. Nah ini yang saya kira yang kemudian menjadi terus bergulir ya. Imajinasi publik ini saya kira pemilih juga terus bergulir. Imajinasi para elit saya kira yang punya dukungan terhadap
para tokoh-tokoh juga saya kira juga terus bergulir. Jadi ini juga bagian dari mendinamisasi ya proses politik nasional yang kita tahu gitu dalam waktu 2 tahun ke depan kita akan menggelar event pileg dan pilpres seperti itu. Ini cukup mengguncang ya kalau kata Mas Nyarwi. Saya mau spesifik lebih kepada apa ya, modal elektoral dari Anies Baswedan. Anda melihat nggak bahwa Formula E ini awalnya memang ada jalannya terjal begitu, kemudian akhirnya dipuji, benar-benar dipuji baik dari pemberitaan internasional maupun dalam negeri. Anda melihat ini bisa memang mengerek tidak elektabilitas dari Anies Baswedan? Ya, kalau misalnya soal elektabilitas itu pada dasarnya selalu dinamis. Tapi sebagaimana kita tahu dan kita juga lihat di banyak data survei lembaga survei nasional yang kredibel, ya kan Anies Baswedan ini menduduki 3 nama besar ya dari nama-nama yang lain. Itu ada Pak Prabowo, gitu ya. Juga di sana juga ada Mas Ganjar seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah dengan adanya Formula E itu mampu melambungkan elektabilitas? Ya, pertanyaannya kan ke sana, Anies Baswedan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat itu, ya saya kira begini, setiap elektabilitas juga didukung tidak hanya oleh kredibilitas, kapasitas seseorang ya, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang menjadikan orang itu makin dikenal oleh publik ya. Tapi kalau misalnya soal keterkenalan, saya kira Anies Baswedan itu sudah cukup banyak dikenal oleh publik secara luas. Jadi kalau pada konteks keterkenalan atau dikenal, Formula E saya kira tidak banyak berkontribusi. Tetapi pertanyaannya kan gini, apakah misalnya dengan adanya event-event Formula E itu kemudian melambungkan elektabilitas Anies Baswedan? Nah, kita sampai hari ini belum melihat itu, ya dia ya. Kenapa? Walaupun kalau kita lihat di beberapa misalnya analisis sosial media, ya saya juga ngecek juga, sentimen-sentimen positif ke Anies Baswedan ya, baik di Twitter atau di YouTube itu cukup besar ya. Dibandingkan juga tokoh-tokoh lain. Tapi kan bukan hanya dia yang mendapatkan sentimen positif ya, ada banyak tokoh yang lain juga ya, yang tentu di sini salah satu yang paling besar kita di situ misalnya itu ada di YouTube. Itu cukup besar ya sentimen-sentimennya yang dia dapatkan. Tetapi oke, sentimen itu kan juga tidak semuanya bisa langsung dikonversi ya menjadi elektabilitas. Karena nggak ada gunanya juga bicara elektabilitas tanpa kita tahu basis koalisi parpol pendukungnya kan gitu. Tiketnya aja belum diperoleh gitu ya. Tiketnya aja belum, walaupun kita tahu misalnya beberapa waktu yang lalu ada banyak pendapat yang berkembang di kalangan elit misalnya bahwa Anies itu salah satunya juga di endorse partai seperti Nasdem misalnya atau bahkan beberapa partai yang lain kalau dia berkoalisi ya dipasangkan dengan misalnya sosok yang lain seperti AHY atau apa yang lain. Tetapi ini kan masih terbuka dan sangat cair. Kalau kita lihat foto yang tadi kan ada Anies dan Pak Puan juga. Saya kira juga semua peluang itu juga masih terbuka, masih sangat terbuka gitu loh. Ya, dan ini foto-foto itu secara simbolik luar biasa ya. Kalau kita lihat kan ekspresinya gembira semua itu senyum. Jadi bukan hanya koalisi, kalau kita semangatnya teman-teman KIP kan koalisi Indonesia Bersatu, mencegah politik identitas. Ini saya kira juga koalisi yang saya kira juga mengekspresikan kegembiraan. Tetapi ini yang kita tahu ya, kita lihat hanya bisa kita baca di panggung depan. Tentu dalam politik kan ada banyak peristiwa yang tidak bisa kita lihat karena dia ada di panggung belakang. Dan itu biasanya salah satu hal yang paling krusial itu adalah koalisi-koalisi yang menentukan tiket capres-cawapres. Saya kira itu ya. Ini soal peristiwa juga beberapa saat bahkan kira-kira sepekan sebelum Formula E ini race day-nya begitu atau hari balapannya ini penyelenggara dari Formula E merasa bahwa tidak didukung oleh BUMN. Kita tahu BUMN dipimpin oleh Erick Thohir. Anda melihat ini sekedar urusan teknis akhirnya BUMN tidak memberikan sponsor kepada Formula E atau sebenarnya ini boleh dikatakan sebagai ya kalau dibilang kejauhan silahkan saja, tapi antara Erick Thohir dengan Anies Baswedan apakah Erick Thohir memberikan batasan yang jelas bahwa mereka akan bersaing begitu di pemilihan presiden 2024? Ya, kalau kita lihat dinamika politik nasional hari ini kan ini bukan hanya race atau pertarungan balapan yang ada di Formula E juga ya. Tapi para tokoh-tokoh potensial yang bisa menjadi capres atau cawapres juga balapan juga kan gitu. Nah, salah satu yang paling krusial kan penyelenggaraan event ya.
ketika event-event itu sukses misalnya itu kan menunjukkan apa namanya capaian ya dan bisa meningkatkan paling nggak sentimen positif kalaulah bukan melambungkan elektabilitas. Tetapi ya nah itu kalau kita lihat ya kalau tidak ada dukungan seperti itu walaupun ada banyak argumen saya lihat di sana kalau bisa kita cek misalnya alasan teknis dan sebagainya. Tapi kita kan bisa tahu ya bahwa politik itu kan pasti juga terkait dengan keberpihakan. Nah ini juga saya kira juga bagian persaingan apa tapi kompetisi itu juga fair kok. Hanya biasa lah dalam politik ya persaingan itu biasa. Tapi toh di sana kan tidak ada hal yang dilanggar kan. Artinya ada argumen-argumen yang saya kira juga bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi saya kira untuk tingkat elektabilitas hari ini ya, misalnya contoh ya, antara Erick Thohir dengan Anies misalnya, baik dalam bursa capres maupun di bursa cawapres, itu juga masih Anies masih di atas ya, belum. Jadi kalau misalnya upaya misalnya mendegradasi elektabilitas Anies, saya kira juga itu terlalu jauh ya, karena elektabilitas Anies masih di papan 3 di atas ya. Nah, sementara yang Erick kan masih jauh di bawah. Tetapi begini. Dukungan politik itu hal yang wajar dan tentu ada argumen-argumen ya yang bisa dipertanggungjawabkan di sana. Salah satunya misalnya bahwa Formula E misalnya kan juga saya kira juga berusaha timnya atau tim penyelenggara untuk mencari sumber-sumber pendanaan dan faktanya kebetulan berhasil ya, ada 31 perusahaan kalau nggak salah. Nah politik itu kadang-kala juga tidak bisa dilepaskan dari endorsement seperti itu dan yang bisa kita lihat dalam real ya dalam penyelenggaraan event itu. Ya. Soalnya keperpihakan ini kita lihat ya kemarin agak mengejutkan juga. Saya lihat komplit juga yang hadir Pak Jokowi ya, jelas sebagai kepala negara mungkin akan hadir di event internasional olahraga. Meskipun tidak semua event olahraga internasional yang diselenggarakan di Indonesia Pak Jokowi berkenan hadir begitu. Ada juga Bu Puan Maharani. Masyarakat cukup memperbincangkan itu ya Mas ya? Ya, sebagai kepala negara justru itu akan menjadi ditunggu-tunggu oleh publik juga, toh sebagai kepala pemerintahan juga ya. Tentu banyak orang yang punya argumen ya, misalnya ingin Pak Jokowi hadir ya. Ada juga yang mungkin juga berharap Pak Jokowi kalau bisa nggak hadir kan gitu. Itu wajar ya, artinya masyarakat kita juga punya plan yang seperti itu. Tapi sebagai kepala negara pemerintahan dan adanya itu ajang itu, ini kita harus lihat Formula E ini sebenarnya bagian dari city branding ya, atau bahkan nation branding sebenarnya. Karena ini ajang yang bisa digunakan untuk membrand Indonesia pada level bukan hanya nasional tapi internasional atau yang lebih luas gitu. Nah itu saya kira juga positif dan bagus lah. Dan itu sekaligus menepis juga anggapan-anggapan bahwa Pak Jokowi selama ini tidak mendukung gitu ya penyelenggaraan acara. Dan itu kan itu juga pernyataan itu langsung dibantah dan oleh Pak Jokowi langsung bahwa dukungan itu juga diberikan ya dalam berbagai hal ya, pengurusan ini, penyediaan istilahnya wilayah atau daerah itu untuk acara Formula E sirkuit bisa begitu. Nah, saya kira kalau terkait dengan Pak Jokowi, suatu hal yang wajar ya Presiden hadir dan bahkan mengindos karena gubernur ini kan wakil pemerintah pusat ya dari pemerintah pemerintah pusat di daerah dan saya kira posisi Pak Anies ya itu kan juga sebagai bawahan presiden ya, itu hal yang wajar gitu, tidak ada masalah soal itu. Nah mungkin yang beberapa hal ya yang mungkin orang lihat kan gini, contohnya gini ya, di situ semua banyak tokoh ya, ada tadi ya diberitakan di awal tadi kan ada misalnya menteri-menteri ya, di tenaga kerja, terus ini beberapa tokoh partai juga di sana ada Cak Imin, Cak Mohaimin Iskandar misalnya, tetapi itu tidak menjadi sorotan dan ini juga saya kira juga memang ada preferensi tertentu yang publik itu pengen melihat ya. Makanya di sini semua Formula E ini saya lihat bagian dari bagaimana imajinasi publik itu coba dituangkan ketika ditafsirkan. Tafsir publik itu berkembang ya dengan adanya melihat gambar-gambar foto-foto seperti ini. Publik kan bertanya ya apakah Pak Jokowi itu selama ini kan dikenal misalnya contoh ya kemarin di acara Boco ada kata meskipun yang kita dukung ada di sini berarti kan di situ orang mengasumsikan itu ada Pak Ganjar. Tapi nyatanya juga akrab juga tuh dengan Pak Anies kan gitu. Tetapi sebagai presiden memang saya kira Pak Jokowi juga harus memberikan peluang yang kepada semua calon-calon tim nasional dan itu sebuah kearifan yang luar biasa gitu ya untuk melanjutkan kepemimpinan nasional di sana. Dan ini memang kompetisi yang saya kira ya mungkin dugaan saya ya event-event semacam ini juga akan terus muncul ya. Karena
karena juga ini juga menjadi kesempatan. Nah, bagi Anies saya kira ini yang penting. Ini saya kira kesempatan panggung elektoral yang luar biasa, karena kita tahu kan jabatan Pak Anies ini kan juga akan segera berakhir ya, Ya. dan kita belum tahu dinamikanya seperti apa nanti ketika misalnya tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI, dan ini juga saya kira menjadi momentum yang luar biasa ya, tentang kesuksesan, bicara kesuksesan dalam penyelenggaraan Formula E. Mhm. Nah, para tokoh-tokoh yang lain saya kira juga tentu akan melihat seperti apa misalnya penyelenggaraan event-event yang bisa jadi bukan hanya bermanfaat secara nasional ya, seperti ini untuk branding dan seterusnya, tetapi juga bisa menjadi ajang silaturahmi ini, pertemuan antara elit, sehingga saya kira perlu cair ya, interaksi antara elit menjelang pilpres itu perlu cair. Karena tadi saya bilang ada formula K yang terus berjalan, koalisi, juga ada formula C, formula capres cawapres itu ya, juga semua orang, tidak hanya elit tapi masyarakat juga terus berpikir ini siapa kira-kira yang pas, siapa yang diharapkan. Nah, jadi formula-formula ini biarkan saling bergulir, dan race-nya itu berlangsung ya menjelang pilpres dan pileg 2024 mendatang. Itu dia. Kalau masalah atau poin soal sentimen publik, kalau Mas Nyarwi bisa bandingkan antara Formula E dengan MotoGP Mandalika kemarin, bagaimana Mas? Saya kebetulan tidak ini ya, yang Mandalika nggak ada, tapi saya harus buka datanya. Tetapi begini, kalau sentimen yang saya bicara Formula E aja ya, yang paling anu. Kalau sentimen publik di Formula E secara umum positif, baik di media online maupun media misalnya Twitter maupun YouTube. Tetapi begini, sentimen secara umum itu kalau di media online itu yang mayoritas netral, yang negatif dikit. Itu wajar ya. Kenapa? Karena media online itu kan dikelola dengan cara editorial yang lebih bagus, sehingga hal-hal yang jarang sekali ditampilkan frame-frame yang sangat menohok terlalu jauh gitu ya. Sehingga sentimen negatifnya hanya kecil, hanya sekitar 2,5% ya. Sementara sentimen positifnya 6,4 ya. Sentimen netralnya jauh lebih banyak ya, 91,1%. Nah, kalau di Twitter misalnya, nah Twitter ini agak bergeser dia. Sentimen sentimen positifnya 27,5%, yang netralnya berkurang 49,5%. Nah, negatifnya ini muncul juga 22,8%. Jadi artinya kalau di Twitter ini memang orang luar biasa kritis loh. Bahkan dengan satir-satir lah. Contoh misalnya yang populer di Twitter ya, itu juga ada misalnya, itu gambar itu dari Brigit, namanya Brigit Hamida akunnya ya. Itu memberikan selamat, alhamdulillah Bu Puan juara 4 Formula E. Ya, itu antara selamat sama satir kan agak tipis ya, karena kebetulan di situ ada Mbak Puan yang foto di samping yang mendapatkan juara yang ketiga. Nah, di sini ini saya contohkan, memang yang di Twitter tuh akan selalu muncul hal yang begitu ya. Nah, beda dengan dari yang di YouTube. Nah, yang di YouTube ini sebenarnya agak mirip dengan Twitter, tetapi yang di YouTube ini lebih unsur sentimen positifnya saya lihat lebih banyak ya, 36,8% ya, negatifnya hampir sama sih, 22,8. Tapi sentimen netralnya lebih dikit. Tapi positifnya lebih banyak di YouTube, 36,8%. Ini pantauan selama 5 hari terakhir ya. Nah, yang menarik sebenarnya itu kalau kita cek ya, walaupun ini tidak bisa kita korelasi secara langsung, tetapi ketika muncul sentimen-sentimen yang seperti itu dalam penyelenggaraan Formula E, sentimen terhadap tokoh juga ada. Ya, dinamika terhadap sentimen terhadap tokoh di media online, di media sosial seperti Twitter dan YouTube itu juga muncul, dan di situ kelihatan dinamikanya ya. Misalnya Anies itu mendapatkan sentimen bagus ya di YouTube ya, sampai yang positif tentang Anies itu 52,6% ya. Erick Thohir juga positif tetapi 17,6%. Yang lebih negatif, sentimen negatif yang ke Erick di YouTube 21,6% misalnya begitu. Yang lebih besar tentunya sentimen negatifnya. Tetapi sentimen netralnya ya overall lebih besar dibandingkan dua jenis sentimen itu. Tapi yang orang bisa lihat kan biasanya sentimen positif negatif. Itu kan teknologi NLP namanya, Natural Language Processing ya, yang biasa dipakai ketika software mengekstrak data-data dari media online sama media sosial. Tapi walaupun tentu di sana ada juga kesalahan-kesalahan ya, yang sifatnya cara baca mesin ya, yang itu misalnya melihat kata-kata tidak sepenuhnya akurat. Tetapi kalau yang sudah mesin yang sudah dilatih itu biasanya algoritmanya dia juga bisa mengantisipasi ya akurasi dari sentimen itu yang rata-rata bisa sampai di atas 95%.
atau Baik. mendekati 96% paling enggak seperti itu. Baik, Itu tadi. dia kira-kira. Mas, terakhir singkat saja, ini soal penyelenggaraan event olahraga maupun para pejabat yang beberapa kali sejak dari dulu sampai sekarang mereka suka mengelola organisasi olahraga. Apakah dari komunikasi politik ini bisa mengerek awareness dari masyarakat, kemudian juga tingkat keterpilihan juga soal olahraga ini? Ya, dari zaman dahulu sampai sekarang olahraga itu bukan sekedar berhenti sebagai kegiatan olahraga dia, tapi yang jelas dia tempat orang berinteraksi. Itu satu. Terus yang kedua artinya berbagai komunitas itu berinteraksi. Yang kedua adalah olahraga itu juga menjadi perhatian dari publik, masyarakat atau elektorat secara umum karena di sana orang melihat racing, pertarungan ya. Itu. Nah, di sana juga kemudian ada spirit untuk saling berkompetisi ya di antara kelompok. Hanya olahraga itu sebenarnya tidak politis, tetapi di banyak faktanya olahraga juga bisa menjadi salah satu instrumen politik. Instrumen politik yang saya masukkan di sini misalnya contoh ya, kita tahu ya, misalnya di Afrika Selatan, Nelson Mandela itu juga mengintegrasikan, membangun integrasi ya di negaranya pasca apartheid itu juga melalui sepak bola kan, olahraga. Nah kalau di Indonesia panggung-panggung olahraga juga kemudian dipimpin oleh tokoh-tokoh politik. Tetapi yang paling penting menurut saya bukan hanya sekedar panggungnya saja, tetapi di sana adalah perhatian publik. Ya. Orang itu kan kalau kita lihat top main atau apa yang paling banyak diperhatikan publik selain urusan ekonomi politik ya, suatu yang sifatnya rasional, itu kan juga hal-hal yang emosional. Dan di olahraga itu orang mendapatkan ekspresi itu gitu loh. Siapa yang tokoh yang idolanya atau misalnya di racing itu yang dia favorit ngefan gitu ya untuk menang, dan siapa yang kira-kira ini. Nah ini karakter ini hampir sama, fans club model seperti ini juga saya kira hampir sama dengan politik ya kan gitu. Dalam politik juga begitu, ada masyarakat yang ngefan pada tokoh ini, ya, yang kemudian juga berharap tokoh ini leading, yang ini bisa melampaui misalnya begitu. Ya saya kira di situ ada kesamaan. Baik. Nah di sinilah yang kemudian sangat sulit memisahkan ketika peristiwa event-event olahraga kemudian seperti ini, itu peristiwa politik tidak terjadi. Yang kadang-kala orang khawatir kan cuma satu dia, politisasi olahraga. Iya, ya. betul. Sehingga olahraga itu arenanya tidak menjadi profesional, ya kan, tidak melahirkan para talent-talent yang hebat, yang pemenang, yang membanggakan kita semua gitu. Olahraga juga politik menurut saya, kenapa? Karena bisa menjadi branding kita untuk negara kita, juga untuk wilayah kita ya, dan di banyak negara klub-klub olahraga itu juga menjadi modal untuk city branding ya. Manchester misalnya dikenal dengan Manchester United ini itu, ada lagi. Kalau di UK itu sepak bola seperti itu ya, ada Liverpool, nama kota. Nah, saya kira ini bagian juga dari politik ya, itu dia. Baik. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sudah memberikan penjelasan soal apa saja yang terjadi secara komunikasi politik dalam gelaran Formula E dan menjelaskan ternyata memang tidak bisa dipisahkan ya antara olahraga dengan politik. Terima kasih Mas Nyarwi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Kloter 3 embarkasi Jakarta Pondok Gede pada Minggu siang diberangkatkan menuju Arab Saudi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali sesaat lagi.